Masih kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan dengan kisah Ibu Ella, seorang mantan santriwati dari kelas 6 SD dimasukkan ke sebuah pesantren sampai kelas 1 aliyah atau kira-kira berusia 16 tahun. Kemudian di usia 16 tahun itu ayahnya menjemput untuk dibawa pulang ke rumah dengan alasan bahwa sang ibu pergi kabur dari rumah karena berselingkuh dengan seorang pria. Sesampai di rumah, Bu Ella terkatung-katung akhirnya di usia yang sangat dini 16 tahun memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan garmen. Disitulah bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi pacarnya dan kemudian tinggal serumah tanpa menikah. Menyadari dosa yang begitu besar, akhirnya Ibu Ella memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk menjadi seorang massage terapis, mengerjakan pekerjaan yang sangat halal, kembali lagi ke Jakarta dan kemudian bertemu dengan sang ibu yang sudah menikah dengan pria selingkuhannya tersebut. Dan Bu Ella mendapatkan tindakan asusila dari sang ayah tiri ini. Kemudian cerita dilanjutkan dengan Bu Ella akhirnya menikah dengan sang mantan pacar, tapi kita belum mendapatkan cerita bagaimana kisah ketika Ibu Ella berada di Malaysia dan Jayapura, karena sebelumnya Bu Ella mengalami tindakan asusila juga, tindakan pelecehan seksual juga ketika menjadi massage terapis di Jakarta. Dipanggil oleh seseorang ke apartemen dan ternyata seorang laki-laki dan perempuan melecehkan. Sesuatu yang sangat sulit untuk dilupakan. Yang tadi belum selesai ceritanya Ibu Ella ketika pada akhirnya Ibu Ella memutuskan untuk bekerja lagi, pekerjaan yang halal di Malaysia sebagai seorang tukang jahit. Iya. Kemudian Orang katanya 1 bulan dapat 5 juta katanya itu, kalau di sini dibandingin di Indonesia kan jauh gitu ya. Akhirnya saya memilih ke sana sama ibu saya berdua ke sana. Terus pakai uang 2 juta, terus saya diajak lah, kok nggak lewat pesawat, lewat darat gitu ya, naik kapal laut. Naik kapal laut. Dari situ saya udah curiga, tapi saya mau bagaimana gitu ya. Terus udah gitu sampai di Malaysia saya ditaruh di rumah kosong. Di situ udah ada PSK lain gitu. Di situ udah, kamu tinggal aja di sini katanya gitu. Lah katanya suruh jahit, kata saya gitu. Di sini nggak ada jahit katanya gitu, yang itunya di sini nggak ada jahit, udah pokoknya duduk aja dulu situ katanya gitu. Terus saya dipanggil ke hotel suruh ngelayanin kan, saya nggak mau, sebenarnya saya nggak mau hati saya. Terus saya mau pulang, mau bagaimana, saya pulang bagaimana. Terus di Malaysia itu ya, apa saya keluar dari pagar digonggong anjing gitu. Terus akhirnya ya udahlah, terpaksa lah pokoknya, yang penting saya bisa pulang bagaimana caranya. Akhirnya saya ngelayanin 2 laki-laki itu di Malaysia itu. Pas lagi mabok, uangnya saya ambil yang terakhir, yang nomor 2 itu. Terus bapak taksi, ada seorang bapak taksi itu, saya ngomong, Pak tolongin saya mau pulang ke Indonesia, kata saya gitu. Saya mau pulang Pak, saya nggak mau, kata saya nggak mau begini, kata saya gitu. Akhirnya ternyata Pak taksi itu baik banget kan, Pak Haji namanya, Pak Haji panggilannya gitu. Terus dianterin sama dia ke pelabuhan. Baik. Singkat cerita, pada akhirnya Ibu bisa kembali ke Indonesia gitu, dengan pekerjaan yang dijebak sebagai seorang PSK. Kemudian cerita dilanjutkan dengan Ibu ke Jayapura menjadi seorang PSK lagi. Bagaimana ceritanya, Bu? Saya ajak teman saya yang waktu pernah kerja di Kalimantan itu, dia udah pernah di Jayapura, sana aja duitnya banyak kata dia gitu. Terus tapi beneran kan kayak yang di Kalimantan, kata saya gitu, beneran pokoknya kata dia gitu. Karena dia kalau misalnya bawa saya, dia dapat uang gitu sampai di sono. Terus saya mah ada apa, terus sama ngelayanin massage lah, kok tempatnya begini, kata saya gitu. Akhirnya Ibu jalannya profesi massage terapis sambil kelas itu. Udahlah pokoknya, yang penting ibu saya bisa makan gitu, bisa hidup, kata saya gitu. Yang penting ibu saya nggak terlantar tiap bulan, tiap minggu bahkan saya kirimin uang sampai rumah ibu saya bisa. Pokoknya bisa beli semuanya lah gitu. Ibu juga membantu anak yatim piatu dengan hasil. Iya, saya terus kalau dapat uang itu saya kasih anak yatim. Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Ibu mungkin bisa lihat ke kamera dan katakan pada orang tua, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu, silakan. Saya mau bilang sama emak saya minta maaf, Mak. Saya udah ngecewain emak, Bapak. Baik, mungkin Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Ini ya potret buram ya.
nasib kaum perempuan ketika kita ditempatkan dalam keluarga yang malfunction, udah nggak berfungsi, dysfunction tepatnya, disfungsi keluarganya dari awal. Tadi ada periode kritis kan sebetulnya. Tadi Bu Ella sempat ada di pesantren, pendidikan yang baik. Namun kemudian ada periode kritis ketika orang tua, dua orang tua ini kemudian berpisah, rumah hilang. Ini yang jadi critical period. Jadi periode kritis dari seorang anak ketika orang tua pisah adalah anak puntang lantung. Si anak yang di sini yang harusnya betul-betul disupport sama dua orang tua, anak breakdown, jatuh, luntang lantung, bingung kemana. Akhirnya nyampelah ke laki-laki yang menjadi teman hidup tadi tanpa pernikahan. Itulah awal dari segala sesuatunya. Itu yang pertama. Hati-hati ya untuk keluarga. Ketika Anda berpisah, bercerai, pastikan keselamatan anak-anak Anda dan masa depan mereka. Yang kedua, tadi dalam keluarga ketika Anda sudah menikah dengan suami Anda pun disfungsi gitu, tidak bekerja kan. Ketika perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat sulit secara sosial dan finansial, perempuan rentan, sahabat-sahabat, menjadi korban kejahatan seksual, korban untuk penipuan-penipuan, untuk sebuah bisnis di bidang yang bejat begitu. Ini adalah korban. Namun saya yakin ya, di balik ini semua pendidikan dari SD sampai sekarang itu yang mengembalikan Anda kan. Akhirnya betul. Selalu berusaha mencari posisi profesi yang halal. Begitu, Mbak Oki. Iya, terima kasih Mbak Vera. Tadi ceritanya sedih saya. Dari Jayapura akhirnya kembali ke Jakarta ya Bu, dan kemudian sudah cukup itu semua, kembali melakukan pekerjaan yang halal dengan suami juga baik-baik saja. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama soal harta. Ini banyak orang yang merasa bahwa nggak peduli harta dari mana, yang penting bisa kasih ibu, yang penting bisa kasih yatim piatu. Padahal kita tahu betul bahwa nanti di akhirat kelak akan ditanyakan harta ini dari mana dan untuk apa. Dan harta haram, ini harta haram bisa dari jenisnya yang haram, atau dari hasil mengambil hak orang seperti korupsi, atau misalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Apabila diberikan kepada orang lain maka tidak ada artinya sama sekali di mata Allah. Seperti sholat tanpa wudhu tidak ada artinya. Begitu juga dengan sedekah apabila didapatkan dari harta-harta yang haram, tidak ada artinya. Sehingga orang-orang yang senantiasa mengerjakan pekerjaan yang haram, wajar saja kalau doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima. Tapi kan sekarang sudah menuju ke jalan Allah lagi. Ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan di segmen terakhir kita akan bahas lagi ya Bu. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengundang satu narasumber, satu tamu kita lagi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sehingga harus menggugurkan kandungannya sendiri, disuruh oleh suaminya. Jangan kemana-mana, tetap dalam Curahan Hati Perempuan.